إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ذريته وأمته الكرام من مشايخنا أينما كانوا، ثم خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، أن الله سبحانه وتعالى يرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملاتهم ويشرنا بزمراتهم من غير سابقة عذاب ولا حساب على هذه النية وعلى كل ما نوى به سلف الصالح وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau hingga hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha an zahri tariqi kanat tu'dil muslimin." Di dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku melihat ada seseorang yang mereka itu, jaka bahasa kita tuh mondar-mandir di dalam surga." Artinya inya berada dalam surga. Kesana kemarinya dalam surga. Memiliki kebebasan mutlak di dalam surga. Disebabkan karena sebuah pohon yang dia potong dari suatu jalan, di mana pohon itu tadinya adalah pohon yang mengganggu kaum muslimin. Nah, di dalam hadis lain ada kalimat yang lebih jelas dikatakan kana 'alat tariqi gusnu syajarah. Dalam riwayat lain itu ranting, cabang-cabang pohon. Pohon itu mungkin inya berada di tengah jalan atau di pinggir jalan, tapi dia memiliki ranting atau cabang yang menjulur sampai ke jalan yang mengganggu orang lewat. Nah, di hadis yang lain itu dikatakan fa'ama tahur rajul, maka seorang lelaki kemudian memangkasnya. Kemudian dia buang, dia singkirkan dari tempat itu. Fa'udkhilal jannah, maka dia dimasukkan ke dalam surga karena sebab itu. Karena sebab itu. Nah, makanya dalam riwayat dikatakan bahwa iman itu terdiri dari sekian banyak cabang, 70 cabang lebih.
cabang yang paling rendah dari keimanan itu adalah dengan menjauhkan gangguan dari jalanan kaum muslimin. Menjauhkan sesuatu yang mengganggu mereka gitu. Nah, itu hanya sekian contoh. Sekarang pian silahkan terapkan itu di dalam kehidupan pian, tidak melulu harus pohon. Tapi apapun yang menyusahkan orang, itu singkirkan. Apapun yang menyulitkan orang, jauhkan mereka dari apa yang menyulitkan itu. Maka itu bisa menjadi asbab seseorang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Jadi Islam itu sederhana lah. Al-muslim man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam sejati itu adalah orang yang orang lain itu selamat dari gangguan lidah dan tangannya. Muslim sejati begitu, meskipun tidak ada pengakuan. Kada usah kowar-kowar, aku begini, aku begitu, kada. Cukup kita jangan menyusahkan orang. Ketika kita hidup di satu lingkungan, muntung kita jangan menyakiti orang. Tingkah laku kita jangan menyusahkan orang. Nah, itu muslim sejati para jemaah. Muslim sejati. Ada pernah orang Baduy. Orang Baduy ini kalau jar kita tuh orang dusun. Dan orang dusun ini biasanya bila bicara itu ya belak-belakan aja meskipun di hadapan Nabi. Orang dusun itu orang yang paling tidak bisa berpura-pura. Bilanya ketujuhnya bepadah ketujuh, bilanya kada bepadah kada, bila kawa bepadah kawa, bila kada bepadah kada. Orang dusun tuh wataknya begitu. Kasar tetapi tulus. Nah, dia datang ke Nabi, dia katakan, ya Rasulullah, akhbirnya anil Islam. Ya Rasulullah, tolong beritahu saya bagaimana si Islam itu. Islaminya cuma ingin bagaimana agar aku benar-benar bisa menjadi seorang muslim. Apa yang harus aku lakukan? Maka Nabi menjelaskan, Islam itu cukup kamu mengerjakan yang pertama, ajaran Nabi, as-salawatul khams fil yaumi wal laylah. Bahwa jaga itu sembahyang yang 5 waktu di dalam sehari semalam. Itu aja ajaran Nabi, kamu perhatikan. Nah, sekalinya lelaki ini mengatakan, Ali ghairu dzalik, apakah aku ada yang lain selain itu? Karena Nabi menyuruh nang 5 waktu itu, nah perhatikan. Sekalinya ini menjawab, adalah nang lain. Ujar Nabi, illa an tatawwa. Ujar Nabi cukup itu. Kecuali ujar Nabi, ikam hendak menambahi lawan nang sunnah. Silahkan. Kamu hendak qobliyah, kamu hendak ba'diyah, kamu hendak tahajud, kamu hendak berduha. Terserah. Tapi nang penting nang 5. Bila hendak nambahi juga nang sunnah gawi. Nah, lalu Nabi mengatakan yang kedua, wasiyamu Ramadan, dan jar Nabi berpuasalah di bulan Ramadan. Sekalinya lelaki tadi bertakun pulang, Ali ghairu dzalik, adakah lagi nang selain itu? Maka Nabi jawab, cukup itu. Cuma mun ikam hendak menambahi, tambahiha nang sunnah. Kalau hendak juga tambahi dengan nang sunnah. Hendak puasa 6 kah? Hendak puasa Senin Kamis, terserah. Nang penting Ramadan jangan tinggal. Lalu Nabi mengatakan pulang nang ketiga, bayar zakat. Lelaki tadi bertakun, adakah lagi selain itu? Ujar Nabi, terserahmu aja, nang penting zakat ikam bayar. Selebihnya aja Nabi silahkan ikam melakukan sedekah sunnah. Mendengar itu, maka lelaki tadi menyahut, ujar Nabi, walladzi ba'atsaka bil haqq la azidu ala hada wa la anqus. Oke ya Rasulullah, kalau memang itu yang pian sampaikan, dangari bujur-bujur pandir ulun kada nambahilah. Maksud kada menambahi itu jar ulama, maksudnya ulun kada menambahi kecuali yang wajib aja. Nah sekarang ulun ambil perjanjian ya Rasulullah lah, ulun gawi 5 waktu nah. Ulun gawi sembahyang Ramadan nah. Ulun bayar zakat nah. Wala azidu ala hadza, tapi ulun kada nambahilah. Ulun kada berduha nah. Ulun kada tahajud nih.
Ulun kada ba'diyah mbah salam bulik. Itu aja, mbah tuh Ramadan oke ulun gawi cuma puasa 6 kadalah. Senin Kamis kadalah. Oke ulun bayari zakat nang wajib ulun bayari cuma nang selebihnya kadalah. Udah imbah itunya berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, la azidu ala hada ulun kada tambahilah. Wala ankus tapi ulun pun kada kurangi. Maksud kada kurangi nilainya 5 ulun jaga 5. Kalau bang oke subuh ulun gawi juhur cuma asar ulun istirahat kadang gawi kada. Ulun memang kada menambahi yang sunnah cuma ulun kadang ngurangi nang wajib. Kalau memang Ramadan itu 30, ulun gawe 30. Kalau memang ulun berdagang zakat ulun 2,5%, ulun keluarkan 2,5%. Cuma ulun kadang nambahi. Ulun pun kadang ngurangi. Apa adanya aja. Bulik lahinya. Imbah inya berstatement begitu di hadapan Nabi. Begitu inya balik. Maka Nabi ini berkata kepada sahabat yang hadir waktu itu. Ujar Nabi, qad aflaha in shadaq. Ujar Nabi memandiri sahabat. Kalau lelaki itu bujur menjalankan komitmennya tadi, bujur inya menggawi nang wajib, aflah makanya pasti akan untung. Amun inya bujur nang wajib-wajib tu inya gawe, inya pasti untungnya Nabi. Dalam riwayat lain, ujar Nabi man sarrahu ayyam dura ila ahlil jannati falyandur ila hadza. Barang siapa ujar Nabi di antara kamu ingin melihat penghuni surga, tulihati lelaki itu Nabi. Setelahnya berjauh. Tujuan Nabi bila kamu hendak melihat ahli surga, lihat ke kanak pun. Artinya apa para jamaah? Artinya sesuatu yang wajib itu. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Ma taqarraba ilayya al-'abdu bi syai'in ahabba ilayya." Ma taqarraba apa? Ma taqarraba Ma taqarraba al-'abdu bi syai'in. Ma taqarraba al-'abdu kah? Ma taqarraba al-'abdu ilayya bi syai'in. Ma taqarraba al-'abdu bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Tidaklah seorang hamba itu mendekatkan diri kepada aku. Jadi Allah, hamba itu kan berusaha mendekati Tuhan. Dari semua cara yang inya mendekatkan diri, tidak ada ujar Tuhan yang lebih aku senangi daripada inya mendekatkan diri kepada aku dengan mengerjakan apa yang kuwajibkan. Dari semua cara mendekatkan diri kepada Tuhan, yang paling Tuhan senangi itu adalah dengan menggawi nang suruh. Jadi meskipun inya hanya menggawi nang wajib, kalau inya benar itu, makanya untung. Sederhana sebenarnya Kak. Sangat sederhana agama ini. Maksud sederhana itu artinya begitulah kaum muslimin. Agama ini tidak menghalangi kita dari apapun, tidak menghalangi kita dari kemajuan ekonomi, tidak menghalangi kita bekerja dan ini itu. Selama kewajiban itu kada tertinggalkan itu jangan Tuhan suruh. Silahkan situ kita ke pasar, ke toko, kemana. Bila waktunya kita masuk sholat, kita sholat. Waktunya kita puasa, kita berhenti, kada makan, kada minum. Waktunya bayar zakat, bayar zakat. Kada usah gin dulu memikirkan yang lain, lamun belum terpenuhi kewajiban itu deh. Nah, jadi di mana menurut pian logikanya, kalau ada orang mengklaim, ini wasil. Orang mengklaim dia telah dekat dengan Tuhan, dia sampai kepada Tuhan, tetapi meninggalkan kewajiban-kewajiban itu di mana logikanya? Sedangkan Allah telah menyatakan bahwa dari semua cara hamba mendekati diri kepada aku, mendekatkan diri kepada aku, tidak ada jalan cara yang lebih aku sukai daripada inya menggawi apa yang kusuruh, apa yang kuwajibkan. Itulah cara seorang hamba untuk mendekat kepada Tuhan. Makanya ujar Allah dalam Al-Quran, wa ma'atakumur rasul fakhudhu. Apa yang Nabi membawa, apa yang Nabi mengajarkan, ambil itu pegang. Yang dibawa oleh Nabi. Wa manahakum anhu fantahun, apa yang Nabi larang, tinggalkan. Jadi kada neko-neko lah, kada usah neko-neko. Nang wajib aja digawi. Kalau sudah pian mampu sempurna menggawi nang wajib, pian mampu sempurna menggawi nang wajib, nah silahkan imbahnya. Wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah.
Ternyata hamba tadi kuat benar, sudah nang wajib inya gawi, sekarang inya terus menggawi nang sunnah pulang. Begitu inya menggawi maghrib, menggawi isya, sekarang inya ba'diyah kada pernah tertinggal. Sekarang qobliyahnya kada bisa tertinggal. Selalu nang sunnah-sunnah inya gawi, hatta uhibbah, sehingga ya Allah aku mencintai hambaku tadi. Lalu inya menjadi mahbub indallah. Jadilah inya dicintai di sisi Tuhan. Dicintai di sisi Tuhan. Bila sudah Tuhan mencintai hamba tadi, fa idza ahbabtuhu, apabila aku telah cintai hambaku tadi, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Maka jadilah aku pendengaran yang dia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Wa yadahu allati yabtishu biha. Wa rijlahu allati yamshi biha. Jadilah aku penglihatannya yang dia melihat dengannya, tangan dan kakinya yang dia melangkah, menyentuh, melangkah dengannya. Maksudnya adalah, pertama, ulama mentafsirkan itu, menjabarkan itu maksudnya adalah Allah akan menjaga pendengarannya dari apa yang diharamkan Tuhan. Yang kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bih, Allah akan menjaga pendengarannya sehingga dia tidak menggunakan pendengaran kecuali kepada sesuatu yang Tuhan ridhoi. Wa basarahu alladhi yubsiru bi, dan Allah akan menjaga pandangannya dari apa yang Allah haramkan atau dari apa yang Tuhan kada ridhoi. Itu pengertian pertama. Allah jaga tangannya tidak mengambil, tidak menyentuh kecuali sesuatu yang Allah ridhoi. Kaki tidak melangkah kecuali ke tempat yang Allah ridho. Satu. Yang kedua, ada juga ulama memahami memang Allah akan memberikan kekuatan pada telinga dan pandangannya untuk mendengar dan melihat apa yang orang tidak mampu mendengar dan melihat. Namanya gin mahbub, orang yang dicintai Tuhan. Allah akan berikan dia sesuatu yang Tuhan tidak berikan kepada yang lain. Ada juga ulama yang memaknai memang seperti itu. Pendengaran yang Allah berikan dia karunia berupa pendengaran, yang pendengarannya itu biquwatillah. Dia mendengar dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah. Sekarang tidak ada satupun orang yang mengingkari para jamaah. Kita ini punya mata yang sama, tetapi kita memiliki kekuatan yang kada sama. Itu kada ada yang bisa mengingkari. Ulun dengan Pak Haji Ghalib sama-sama berkacamata. Kada kawa kada kawa ditanding karena sama-sama berkacamata. Tapi kalau ulun dengan guru Aini itu kawa ditanding. Lalu ulun dengan guru Aini sama-sama duduk di sini nih. Lalu ulun lepas kacamata ulun, ujar guru Aini amat Jeni. Tuh lihat itu jar, jam 7 pas. Atau 7 kurang 3. Jam 7 kurang 3 jarum pendeknya ke 7, jarum panjangnya ke 11 lewat. Jadi ulun katakan ke guru Aini jangankan jamnya, jarumnya, jangan jam dindingnya aja bagi ulun samar. Lalu ulun kadang bayangkan kayak apa orang yang minusnya ini lebih parah daripada ulun. Karena ulun dengan begini saja kada ada satupun di antara ini nang jelas. Nang Pak Haji Ghalib nang di sini aja kada jelas, yang parah apalagi nang jauh. Jadi apakah bisa dikatakan bahwa guru ini berdusta? Memadahkan itu jam 7. Ulun katakan kada ada jamnya, mana ada jam di situ. Jadi sebenarnya di mata ulun ini ada penyakit yang menjadikan ulun terhalang dari melihat suatu objek yang orang bisa lihat. Karena memang mata ulun ini ada penyakit yang di situ menghalangi pandangan sehingga kadang melihat apa yang harusnya orang lihat. Seperti mata yang berpenyakit itu kan mata yang katarak. Katarak itu kan penyakit, asalnya mata sehat mampu melihat karena ada katarak itu. Lalu kemudian inya kada mampu melihat objek itu karena adanya katarak. Kalau katarak itu dihilangkan, makanya mampu untuk melihat. Nah begitulah para jamaah dengan manusia. Ada orang yang Allah berikan mereka itu hati yang bersih. Sehingga dengan hatinya itu inya melihat sesuatu yang hati orang lain kada bisa peka dan kada bisa melihat. Jadi bukan masalah itu pada objeknya, masalah itu pada kita. Masalahnya pada kita. Ada banyak sekali syawahid di situ. Ada banyak sekali
cerita-cerita pendukung yang membuktikan bahwa hadis itu memang difahami sesuai dengan zahirnya. Contohnya ada sahabat yang sedang duduk bersama Nabi, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Tiba-tiba mereka bersama itu mendengar satu gelegar yang sangat nyaring. Lalu Nabi bertanya kepada mereka, apakah kalian mendengar itu? Ujar mereka, dengar ya Rasulullah. Apa itu? Ujar Nabi, itu adalah suara batu yang dilemparkan ke dalam api neraka sejak sekian tahun yang lalu dan baru sampai ke dasarnya sekarang. Itu didengar oleh para sahabat. Sedangkan neraka itu di mana? Di alam mana? Tapi dalam hadis diceritakan bahwa sahabat mendengar itu dan Nabi menjelaskan. Itu satu. Menunjukkan bahwa terkadang Allah memberikan kemampuan di telinga para sahabat untuk mendengar sesuatu. Satu tuh. Yang kedua, di dalam manaqib Sayyidina Umar bin Khattab, ada sebuah karamah daripada Sayyidina Umar ketika beliau sedang berkhutbah, ketika beliau menjadi seorang khalifah. Beliau mengutus satu pasukan untuk berperang. Tiba-tiba pasukan yang beliau utus ini terkepung oleh musuh. Dan memang di sekitar mereka ada satu gunung yang kalau dinaiki akan menguntungkan mereka. Karena ada gunung yang membuat orang tidak mudah untuk mengepung. Tapi kalau tetap berada di tempat terbuka dalam perang itu, maka besar kemungkinan mereka akan dibantai. Maka ketika khutbah, Sayyidina Umar ini tiba-tiba berteriak, ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal. Sayyidina Umar menyampaikan kepada mereka, naik ke gunung, naik ke gunung. Yang berada dalam masjid bingung, ada apa Umar berteriak, ya Sariyah al-Jabal, al-Jabal. Tiba-tiba beberapa bulan kemudian datanglah satu pasukan yang telah dikirim oleh Sayyidina Umar itu kembali. Dan mereka mengatakan, menceritakan tentang bagaimana peristiwa perang, bahwa ketika mereka terkepung, tiba-tiba mereka mendengar teriakan Umar yang mengatakan, naik ke gunung, naik ke gunung. Umar di mana, pasukan di mana? Kenapa mereka mampu mendengar sesuatu yang disampaikan oleh orang yang jauh? Kalau bukan ini sebagai sesuatu yang mendukung. Bahwa apa yang Allah katakan, apabila aku telah mencintai seorang hamba, maka aku berikan dia pendengaran, maka kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bih, wa kuntu basarahul ladzi yubsiru bih. Maka dia memiliki pendengaran dan pandangan yang akan berbeda dari orang yang kada. Ini kan menjadi mahbub, menjadi dicintai. Karena apa? Karena ibadatnya yang kuat. Maulah sama. Kalau memang sama, apa Tuhan menyampaikan ini? Bukan Tuhan untuk ada cinta kepada makhluknya. Cuma ada orang khusus dalam pandangan Tuhan. Bila orang telah menjadi khusus, maka Tuhan kuntu samahu. Jadilah aku pendengarannya. Yang dia mendengar dengan dia. Maksudnya Allah akan berikan kekuatan pada pendengarannya itu. Di HP ini, HP manapun baik Android atau iPhone, itu kalau kita punya CCTV di rumah, itu kadang sekarang nih ada aplikasi-aplikasi yang mengolah kita kawa menonton apa yang terjadi di rumah kita dari jauh. Misalnya sekarang di Karpotek nih, ulun buka aplikasi yang kamera, ulun buka tuh misalnya ruang tamu. Kalau kekanakan di situ sedang bercandainya atau sedang mengaji, maka bukan hanya kekanakan mengaji, melihat gambar, sampai apa yang mereka ucapkan tuh bisa ulun dengar dari sini nih. Karena CCTV sekarang ini bukan hanya mengambil gambar, tapi bahkan mengambil suara. Jadi kada kawa mengelak tuh. Kekanakan misalnya mengaji atau kada mengaji, ulun bisa melihat, kamu mengaji, kamu kada ngaji. Dari mana? Dari CCTV. Orang kada bisa berkilah lagi. Nah, itu gambaran para jamaah bagaimana manusia dengan keterbatasannya mampu menciptakan satu teknologi yang memudahkan orang lain untuk bisa mengetahui apa yang di tempat yang jauh dengan teknologi yang mereka sajikan itu. Manusia dengan keterbatasannya mampu membuat teknologi itu. Lalu bagaimana Tuhan dengan hamba yang dicintainya?
Tuhan yang maha segalanya dengan hamba yang dicintainya. Baik, jadi di sini di hadis itu tadi yang kita baca berarti bentuk penegasan juga dari Tuhan bahwa apabila hendak menjadi orang yang dekat dengan Tuhan atau menjadi yang tercinta, terkasih di sisi Tuhan adalah kerjakan yang wajib, kerjakan yang sunnah. Selesai. Yang wajib digawe, yang sunnah dikerjakan. Untuk mendekati Tuhan itu tidak harus dengan mengada-ngada. Apa nang Nabi contoh, kenapa nang Nabi lajari gawe sudah. Semampu kita. Semampu kita. Apabila sudah Allah mencintai hamba, la in sa'alani la u'tiyannah wa la ista'adzani la u'idannah. Kalau inya minta jar Tuhan lawan aku pasti akan memberi. Bila inya minta perlindungan, aku pasti akan lindungi. Berarti cara bila pian hendak kabul doa, hendak apapun nang pian minta dikabulkan Tuhan, nang wajib pian jangan tinggalkan, nang sunnah usahakan untuk dikerjakan. Baik. Jadilah begitu ya, berarti Islam itu nang disuruh gawi, nang dilarang tinggalkan kan takwa kayak itu kalau lah. Takwa itu kan sekurang-kurangnya adalah imtitsalul amir wa jitinabun nawahi nang khatib rancak nyampaikan. Jar khatib ittaqullaha haqqa tuqatih. Setiap Jumat tuh khatib nyampaikan bertakwalah kepada Allah. Takwa itu sekurang-kurangnya secara universal maknanya disuruh gawi, dilarang tinggalkan, sudah selesai. Tinggal kemudian mencari ilmu tentang apa sih yang disuruh, apa sih yang dilarang. Ada satu kitab para jamaah ditulis oleh Imam Mudzahabi. Nama kitabnya itu adalah Al-Kabair. Al-Kabair itu suatu kitab yang khusus menjelaskan tentang dosa-dosa besar. Dan untungnya sekarang sudah cukup banyak penerbit-penerbit yang mengeluarkan versi terjemahnya tanpa menghilangkan versi Arabnya. Jadi biasanya di atasnya teks Arab dulu, nanti di bawah ada teks Indonesia. Berupa dosa-dosa besar yang harus kita tahu dan harus dihindari. Di situ ada dijelaskan. Nama kitabnya Al-Kabair. Atau ada satu ensiklopedi ditulis oleh Dr. Yusuf Qaradawi, namanya Al-Halal wal Haram. Al-Halalu wal Haram. Menjelaskan mana halal, mana haram. Mengetahui yang haram itu perlu supaya kada tegawi. Bila kada, kena tegawi nang haram. Dan yang haram itu terkadang ada di situ pengecualian tertentu. Sehingga terlepas dari keharamannya. Dan itu pun perlu juga dikaji. Contoh menggibah apa hukumnya? Haram. Secara umum kita katakan haram. Tapi di kasus-kasus tertentu, terkadang gibah itu boleh dilakukan. Gibah itu kan secara definisi, dia adalah menceritakan sesuatu yang akan membuat malu orang yang diceritakan itu. Artinya memang yang disampaikan itu fakta-fakta. Kalau kada fakta tuh memfitnah orang, katanya. Ini faktanya begitu.
Nah, tetapi keperluan untuk menceritakannya apa? Jika tidak ada hal yang mendesak untuk menceritakannya, lalu kita buka, tetap itu menggibah namanya. Tapi dalam satu kasus di mana itu mau tidak mau harus disampaikan demi kemaslahatan yang lebih besar, maka itu menjadi gibah yang diperkenankan. Hah? Banyak contoh tentang itu, banyak sekali contoh tentang itu demi menyelamatkan orang dari kejahatannya. Ada satu kampung hendak memilih kepala desa. Ini contoh aja, contoh memilih kepala desa. Ada 2 atau 3 calon kepala desa. Salah satu calon itu inya pandai bermudahanah, pandai inya menampilkan sisi baiknya yang orang tidak banyak tahu tentang sisi buruknya. Ternyata ada orang yang sangat mengenal orang ini. Satu, ternyata di balik itu inya pengedar narkoba besar misalnya itu. Yang kedua, ini terindikasi dalam banyak kasus inya banyak menyelewengkan duit orang. Dan banyak cacat-cacatnya yang lain. Nah, lalu ini apabila menjadi pemimpin di desa itu, wah bahaya nih. Karena kita pernah sekantor dengan inya, ini memang bekawan mulai dulu, nyata pada sampai sekarang inya masih mengedarkan narkoba, bahkan inya mengkonsumsi narkoba, bahkan berapa banyak nang inya selewengkan duit orang, dan seterusnya. Maka mau tidak mau ini harus disampaikan demi menyelamatkan orang dari kejahatannya itu. Apakah itu gibah? Itu kada gibah ulama katakan. Karena suka tidak suka ini harus disampaikan. Kalau tidak begitu, kita kan ada kepentingan jakainya diam adem ayam aja dengan dirinya sendiri. Ya kada hendak apapun adem ayam dengan dirinya, ini punya masa lalu yang kada baik, kita kada boleh buka. Tapi apabila dengan ini ada orang yang akan dirugikan, kita kada boleh juga diam. Tuh tiba-tiba dilamarnya bebinian di Karpotex ini. Anak tokoh misalnya, anak orang soleh dilamarnya. Orang melihatnya baik, oke, orang terima. Diterima lamaran. Lalu pian kenal mana lelaki nih, datangi keluarganya. Ulun maaf Pak Haji, bukan hendak membocorkan aib orang, bukan hendak apa-apa, cuma mohon maaf nih. Ulun dengan Sidin itu sekampung. Pian percaya kada percaya di kampung bini Sidin itu 7. Ini kan layau sudah nih pun sawat bebini 7 itu kan limpat benar karena kada tahu dihukum, kada tahu apa-apa, 7 hukum bini. Berarti kada tahu di agama, kada tahu apa-apa nih. 7 bini, habis itu di kampung sana anak bininya kada diurusnya. Di sana terlilit macam-macam lawan orang, sampai sekarang inya masih terlilit narkoba. Nah, menyampaikan ini kepada keluarganya tadi, gibah lah, kada gibah. Karena inya menyelamatkan orang daripada kejahatan lelaki ini tadi. Jadi memang di dalam agama itu ada perkara-perkara yang inya haram, tetapi dalam beberapa kasus, terkadang keharaman itu menjadi diperkenankan untuk dilakukan dalam pertimbangan dan kasus tertentu. Jadi gibah secara umum haram, iya haram. Tapi dalam kasus tertentu, nah itu yang perlu dikaji. Tentang apa keharamannya, dan di situasi apa kadang-kadang hal-hal seperti ini boleh untuk dilanggar. Seperti berbohong. Berbohong itu haram. Tapi dalam kasus tertentu, berbohong itu kan menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Itu bohong. Tapi dalam beberapa kasus, terkadang dusta itu dibenarkan dan kada berdosa. Bini batakun kayak apa kak? Masakan ulun nyaman aja kah? Nyamannya kita. Nyaman. Padahal uyah kadingat membuat. Sop kada ada rasanya apa? Salahnya uyah kada terbuat. Uyah kada terbuat. Petsin salah buat terbuat gula. Cobai bepadah kada nyaman. Jadi terkadang dalam kasus-kasus tertentu memang itu haram, tetapi dalam kasus tertentu dia menjadi ada pengecualian-pengecualian. Nah, itu hal-hal yang di dalam agama kita perlu untuk kaji, perlu untuk kaji. .
Anu terkadang kita perlu juga mempelajari istilah-istilah. Dikatakan al-ibratu bil haqa'iqi wal ma'ani la bil alfat wal mabani. Ini misal aja Bang, misal. Serangan fajar itu hukumnya boleh kagak? Ayo kita bener itu dulu. Nah, serangan fajar ini kita berkisah misalnya pas pemilihan RT misalnya. Lalu sama macam-macam, nggak usah kemana-mana. RT aja, pemilihan RT. Ada serangan fajar misalnya. Atau pemilihan kepala perusahaan. Lalu melakukan serangan fajar. Bolehkah ada? Ini bakal ribut kan dengan kalimat ini. Sekalinya ada yang mau ubah. Anu jar kenapa? Aku pagi-pagi ini jar hendak bersedekah ke masyarakat. Supaya apa? Supaya dengan berkat sedekah mudahan aku terpilih. Artinya bertawasul dengan amal soleh. Nya beramal soleh. Bersodakohnya berbagi-bagi duit. Lalu aku bertawasul dengan amal soleh. Hah? Ayo, itu baru juga dikaji. Bagaimana mengkaji sesuatu bukan pada nama tetapi pada praktek. Mengambil suatu simpulan hukum dengan tidak memperhatikan nama, tetapi pada praktek. Tetapi berhati-hati juga lah dalam sesuatu, jangan dikira dalam agama, nama itu tidak mempengaruhi hukum. Ulun punya HP nih. HP ulun ini, ada ulun julung lawan guru ini untuk dijual. Ulun julung. Guru ini HP tukari pang 10 juta. Ujar guru ini duitnya sama dia ini 10 juta kutukari. Ujar lu nih guru ini HP-nya 10 juta ulun jual. Sah lo jual beli? Sah lo? Nah, bulik guru ini sampai ke rumah ternyata dipakai 5 jam, HP ini langsung mati, kada menyala lagi. Maka guru ini datang menyatakan bahwa HP kamu ini cacat. Maka aku minta untuk dikembalikan atau bagaimana caranya ganti dengan yang baru karena guru ini memiliki hak namanya hak khiyar. Tadi disebut khiyar aib. Ada cacat pada barang yang dibeli itu. Ada kecacatan. Maka khiyar aib itu hak guru ini. Kenapa ada? Karena kami telah sepakat melakukan perjanjian jual beli. Dalam setiap jual beli itu hak khiyar mengiringi. Terlepas dari apakah itu khiyar majelis, apakah itu khiyar syarat atau itu khiyar aib. Hak khiyar itu hak untuk mengembalikan barang. Itu akan ada otomatis dalam jual beli. Kenapa ada? Karena kami melakukan transaksi jual beli. Nah, sekarang kita berakal-akalan. Guru ini HP ulun hadiahkan ke pian. Aku terima guru ini HP ini sebagai hadiah dari kamu. Aku terima. Baru juru sama dia ini aku berhadiah lawan kamu 10 juta. Ujar ulun guru ini ulun terima hadiah ini 10 juta. Berarti sebagai apa nih namanya sekarang? Hah? Saling memberi hadiah. Bolehlah dalam Islam memberi hadiah itu? Boleh. Boleh kalau? Boleh. Tetapi perhatikan baik-baik, pada akhirnya prosesnya sama kan? Artinya hasil dari proses itu sama, yaitu terjadinya perpindahan hak. HP ulun ke situ, duit situ ke sini. Kan sama, cuma perbedaannya yang satu menggunakan siqat jual beli, yang satu menggunakan siqat saling memberi. Tapi adalah konsekuensi yang berbeda, ada. Konsekuensinya adalah begitu guru ini makai tak pakai 5 jam, 10 jam, tiba-tiba mati dan kada menyala lagi. Maka kada ada konsekuensi apapun di situ. Kenapa? Karena tidak ada hak khiyar di dalam hadiah menghadiahi. Ya sudah, guru ini ulun beri hadiah ternyata setelah 10 jam rusak, ya sudah, apa yang terjadi kada kau apa-apain lagi. Itu hadiah yang ulun beri. Berarti terjadi perbedaan konsekuensi dalam perbedaan akad. Nah, jadi ini juga menarik. Apa konsekuensi hukum dalam praktek dengan lafaz yang berbeda, dengan nama berbeda? Nah, itu pada waktunya nanti kita akan bahas sedikit demi sedikit hal-hal seperti itu para jamaah. Karena ini kaitannya adalah dengan halal haram.
kaitannya dengan jika tidak berkaitan halal haram kita tidak terlalu peduli, tapi karena ada kaitan halal haram maka tidak mau harus diurai, diurai. Wallahu a'lam bishawab. Coba sekali-sekali adalah mun ada waktunya kita coba membahas tentang satu tema. Jika ada suatu daerah atau suatu negara atau suatu komunitas dengan sistem yang sudah terlanjur rusak, misal itu contoh aja lah. Misalnya bagaimana kita membahas satu tema, misalnya jika ada suatu komunitas atau suatu perkumpulan atau suatu daerah atau suatu masyarakat dengan sistem yang sudah terlampau rusak. Lalu kemudian, ini anggap contoh aja misalnya, di dalam satu perusahaan untuk memilih pemimpin perusahaan itu, lalu kemudian menggunakan sistem apa sih kalau itu atau belak-belakannya bahasanya money politik lah. Menggunakan kekuatan duit di dalam politik pada suatu komunitas yang sistemnya sudah rusak. Itu hanya contoh. Andai itu terjadi, kayak apa hukumnya? Paham maksudnya lah? Artinya, seandainya kan kita berandai-andai aja. Bahkan, yang nyata-nyata ada satu perusahaan memilih ahli IT. Misal, ahli IT di satu perusahaan itu. Kita ini ahli IT. Kita lulusan dari London, misalnya sekolah IT di London sana. Kita dikenal ini itu, pokoknya diakui lah. Tapi sistem di perusahaan itu sudah sangat rusak. Bila kita kada bayar, kita kada lolos. Maka mau tidak mau kita termasuk orang yang membayar. Nah, ketika sistem sudah serusak itu, maka bagaimana hukumnya dengan menggunakan duit dalam segala urusan. Nah itu, ya pada waktunya insya Allah kita akan bahas lah, karena itu ulun rasa menarik ya, cukup menarik, karena itu banyak ditanyakan oleh sebagian kawan-kawan kita, bagaimana ajarnya jika kami begawi di satu instansi atau dimanapun itu, jadi memang selalu harus ada uang untuk bisa memasuki instansi itu, instansi apapun itu misalnya. Lalu bagaimana status kami yang memberikan duit itu? Nah itu para jamaah dalam hukum dia tidak bisa kita katakan haram secara mutlak, kita tidak bisa katakan dia boleh secara mutlak. Selalu akan ada dobit atau akan ada batasan-batasan dalam sesuatu itu. Ingat sekali lagi, ulun ulang, bahkan pada sesuatu yang nyata keharamannya saja, itu kadang-kadang nanti ada istilah sekarang tuh SK, syarat dan ketentuan berlaku. Istilahnya gitu lah. Itu dalam segala hal, para jemaah. Selalu ada dobit dan ada batasan-batasan dalam segala hal. Ulun semalam waktu hanyar tulak tadi, tulak ke satu brand baju yang terkenal di Saudi, masuk ke tokonya. Gara-gara apa? Gara-gara ada tulisan diskon 80%, gadang-gadang. Diskon 80%, jaka ibarat kertasnya tuh semeter kali semeter, itu hampir 80%-nya. Dari ganalnya baliho itu tulisannya 80%. Masuklah ulun ke toko itu, pilih baju banyak-banyak sudah yang bagus-bagus, pilih. Itu bayar tak itu kok larang. Sekalinya memang jadi ini diskonnya cuma 10%, yang ini 15%. Loh, jual kenapa 80? Sekalinya di bawahnya ada tulisan halus banar up to 80%. Astaga, dalam hati ulun. Harau bunguli kita. Kita masuk itu karena melihat ganal balik 80%. Masuk kayak, ini lo brand ternama, bagus 80%. Nah, pada kita berhemat memilih juga. Begitu ke kasir tuh undur musuh. Kayak apa kata tuh undur, ini diskon 10%. Harga maka sebuting sampai 500 real, 600 real sebuting. Umat, mau sampai 2,5 juta baju. Mau diskon 80% anak kulihal.
Diskon 10%, 15%. Kalau nabi, kada salah juga. Ini sini kamjar paraki di atas anuan baju tuh ada tulisan di bawah halus banar. Up to itu pun kita melihatnya bila bujur-bujur di nahapi. Up to itu maksudnya diskon sampai dengan 80% sekalinya. Katanya diskonnya bang 80% sampai dengan cuma tulisannya halus. Kan pintarnya orang. Ulun pernah juga singgah di satu warung, kalau saya disambat lah namanya, ada satu warung. Di Madura itu ada toko bebek terkenal namanya Sinjai. Ada kalau di Madura, di Bangkalan, dan banyak cabang ada Surabaya. Nah, ada satu daerah di Kalimantan. Begitu ulun melihat, kanal tulisannya Sinjai. Singgahai, karena Sinjai di Madura nyaman. Begitu parak, sudah kita parak tulisannya Sinjai. Sekalinya di hujungnya tuh ada tulisan halus A, sekalinya Singjaya. Tapi A-nya halus banar. Mau melihat mulai jauh mana kita melihat? Kada salah juga ini tulisannya Singjaya. Saling Singjaya. Anak kakak itu ya betul. Alah. Jadi ada ketentuan syarat. Nah itu tuh dalam segala hal sebenarnya begitu. Dalam segala hal sebenarnya begitu juga hukum. Hukum ini haram ya. Tetapi dalam kasus-kasus tertentu, nah itu yang maksudnya kita bahas. Tentang keharaman sesuatu dan batasan-batasannya. Wallahu a'lam bishawab. Allah mengampuni dosa kita, Allah tutupi segala aib dan kekurangan kita, dan kita semua yang hadir kada mati kecuali dalam keadaan husnul khatimah ba'datu lil umur fi khairatil fawz. Insyaallah kita akan sambung minggu akan datang. Al-hadhihi ala kulli man wadhihi sallallahu alaihi hadratin nabi al-fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta alaihim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafiina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. اللهم استر عيوبنا وعلمنا ولا تذ بركات علومنا اللهم اجعل جملنا جمعا مرحوما تفرقنا من بعد تفرقا معصوما لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله سيدنا الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah.